Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Hari ini kita menuju Delhi, India untuk bertemu seorang calon pengacara yang karena kecantikannya telah membuat seorang pemuda terobsesi hingga melenyapkannya. Yang udah siap-siap pengen komen, tolong ditahan dulu sampai videonya selesai. Dan yang udah nggak tahan, tempat dan waktu dipersilahkan. Nggak pakai lama, watch. Pria Darsini Mato dilahirkan pada tanggal 23 Juli 1970 di Kashmir, Srinagar. Ayahnya bernama Chamanlal Mato dan ibunya bernama Rageswari. Setelah menyelesaikan sekolah dasar, mereka pindah ke Jammu karena meningkatnya terorisme di Kashmir. Di sini, dia berhasil mendapatkan gelar sarjana di Imam College dan setelahnya pria melanjutkan kuliah hukum di Universitas Delhi dan tinggal bersama pamannya di daerah Vasankuch. Pria digambarkan sebagai wanita cerdas, cantik, dan memiliki tujuan dalam hidup. Dia juga sangat pandai menyanyi serta bermain gitar karena berasal dari keluarga musisi berbakat. Menurut teman-temannya, pria berbeda dari gadis lainnya. Dia tidak peduli dengan para pria ataupun berusaha mendapatkan perhatian mereka. Hal yang terpenting baginya adalah menjadi pengacara dan memiliki impian untuk merubah sistem peradilan korup yang biasa terjadi di India dengan cara apapun yang dia bisa. Ketika memulai sekolah hukum, dalam beberapa kelas yang diambilnya, pria memiliki seorang senior bernama Santosh Kumar Singh yang merupakan putra seorang perwira polisi berpangkat tinggi. Sejak awal melihat pria, Santosh telah jatuh cinta pada pandangan pertama. Gadis itu membuatnya sakit karena cinta dan dimanapun dia berada, pria selalu terbayang-bayang di matanya. Dia selalu menunggu gadis itu lewat di depannya atau berpura-pura seolah bertemu secara tidak sengaja. Namun, tidak sekalipun pria melirik padanya. Untuk menarik perhatian pria, Santosh pun melakukan pendekatan ekstrim yang sangat diimpikan oleh gadis-gadis lainnya. Dengan royalnya, secara diam-diam dia akan membayar makanan pria saat pria makan di kantin bersama teman-temannya. Di lain waktu, dia akan mengempeskan ban motor pria dan kemudian menawarkan untuk mengantarnya pulang. Namun, sepertinya pria tidak tergoda dengan tipu muslihat itu. Lelah dengan triknya yang tidak berhasil, Santosh pun merubah caranya. Kali ini, pada beberapa kesempatan, Santosh secara terang-terangan mengejar pria yang kembali ditolak oleh gadis itu. Namun Santosh yang tidak menerima penolakan terus menguntitnya setiap hari. Dia mengawasi kemana atau dengan siapa sang pujaan hatinya pergi. Entah itu di kelas, perpustakaan, rumah teman, serta banyak lokasi lainnya, Santosh selalu ada mengikuti dari kejauhan. Bak remaja di mabuk asmara, sehari tak bertemu membuat Santosh kehilangan nafsu makan. Dia bahkan menelpon berkali-kali ke rumah paman pria dan mematikan telepon jika bukan pria yang menjawabnya. Pada satu waktu, Santosh tertangkap basah oleh paman pria saat dia sedang berada di depan rumah sang paman dengan berpura-pura motornya mengalami kerusakan. Namun sang paman yang mengetahuinya memanggil Santosh dan memintanya untuk berhenti menelpon karena pria akan bertunangan. Galau dengan kenyataan sang gadis pujaan akan bertunangan, di kampus dia nekat mendatangi serta membujuk pria untuk membatalkan pertunangan dan memilih dirinya. Dia bahkan memaksa pria agar mengaku bahwa pria juga mencintainya. Tapi Santosh mendapatkan kenyataan pahit ketika pria memintanya untuk berhenti mengganggu. Ketika pria mengancam akan melaporkan pada polisi, Santosh justru berkata jika pria mendatangi kantor polisi, maka di sana dia akan bertemu calon ayah mertuanya, yaitu ayah Santosh. Pria yang merasa tidak nyaman memutuskan pindah dari rumah pamannya agar Santosh tidak menguntitnya lagi. Seiring berjalannya waktu, perlahan kegiatan menguntitnya berubah menjadi melecehkan.
Bahkan dia juga mengancam pria dengan mengatakan bahwa pria akan menyesali penolakannya. Di lain hari, Santos mengatakan jika dia tidak bisa memiliki pria, maka tidak seorang pun yang akan bisa memilikinya. Hari demi hari, pelecehan pun semakin meningkat. Dia menghentikan mobil pria di jalanan dan membawa kabur kunci mobilnya. Setiap harinya, dia mengejar-ngejar pria di sepanjang jalan masuk pintu utama kampus, menarik tangannya serta menyatakan cinta. Tanpa malu, dia melakukan hal-hal aneh serta berbahaya lainnya demi mengejar cintanya. Hal ini membuat pria ketakutan dan telah 11 kali melaporkan Santos pada polisi. Walaupun saat itu Santos tidak ditangkap dan hanya diberi peringatan oleh polisi yang mengenal ayahnya, namun sejak saat itu pria diberikan pengamanan pribadi oleh polisi. Ketika Santos mulai berhenti mengganggunya, mereka sekeluarga mulai melupakan ancaman tersebut dan menjadi lengah. Sebagai pembalasan, Santos mengadu pada Dewan Universitas dengan mengatakan jika pria sedang berusaha mendapatkan 2 gelar sekaligus dalam tahun bersamaan, yang hal ini tidak diperbolehkan pada masa itu. Santos mengadu dengan tujuan agar pria dikeluarkan dari kampus. Namun berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh Dewan Universitas, mereka menemukan fakta bahwa pria telah menyelesaikan gelar pertamanya dalam sarjana komunikasi di tahun 1991 dan kemudian mengambil gelar kedua dalam sarjana hukum. Hal ini membuktikan bahwa pengaduan Santos murni karena niat jahat. Pada pagi hari di tanggal 23 Januari 1996, seorang pelayan bernama Virender Prasad yang bekerja shift pagi di rumah baru pria menemukan jasad pria ketika masuk ke dalam rumah. Gadis itu telah diperkaos dengan brutal, dicekik dengan kabel listrik, dan wajahnya dipukul hingga hancur tidak berbentuk dengan menggunakan helm. Berdasarkan keterangan dari seorang tetangga yang lewat di depan rumah, dia mengatakan jika melihat Santos mengetuk pintu rumah pria dan meminta agar diizinkan masuk dengan alasan bahwa dia ingin berdamai dalam laporan yang dibuat pria pada polisi. Santos sebagai satu-satunya tersangka segera ditangkap, tetapi Santos berasal dari keluarga berpengaruh. Ayahnya J.P. Singh menjabat sebagai Inspektur Jenderal Polisi di Pondicherry dan di tahun-tahun berikutnya dia menjabat sebagai Komisaris Gabungan Polisi di Delhi tempat kejahatan tersebut terjadi. Mengingat hubungan ini, polisi menyerahkan penyelidikan kasus tersebut ke Biro Investigasi Pusat atau CBI. Dalam persidangan pertama, Santos dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena menguntit, membunuh, dan memperkaos. Namun pada tahun 1999, ketika pengacaranya mengajukan banding, Santos dibebaskan atas dasar keraguan dan tidak ada cukup bukti. Selama dalam masa-masa ini, Santos melanjutkan kuliah dan berhasil mendapatkan gelar sarjananya. Hakim J.P. Tareja mengatakan bahwa dia tahu jika Santos telah melakukan kejahatan tersebut. Tetapi karena bukti-bukti yang kurang, dia pun melepaskan Santos dan berharap jika satu saat nanti akan ditemukan bukti baru yang bisa menjeratnya. Sang hakim juga mengatakan bahwa pembebasan Santos ada hubungannya dengan pangkat tinggi ayahnya di kepolisian Delhi. Dia menjelaskan bahwa ketika bukti yang dihadirkan di pengadilan terlihat banyak yang telah dihilangkan atau telah dirusak. Salah satu bukti berupa helm yang digunakan sebagai alat pembunuhan dihadirkan dengan kondisi yang telah hancur sehingga sulit untuk diperiksa karena sidik jari yang terdapat di atasnya telah hilang. Selain itu, Virender Prasad yang menemukan jasad pria telah menghilang dan tidak muncul saat persidangan. Tentunya hal ini sangat menyulitkan karena dia adalah salah satu saksi kunci yang bisa membuat Santos terpenjara selamanya. Menurut sang hakim, polisi Delhi sangat membantu Santos dengan membuat klaim palsu dan bukti palsu untuk pembelaan.
Putusan tersebut menyatakan CBI tidak hanya gagal menghadirkan Firinder yang merupakan saksi terpenting, tapi mereka juga telah gagal melakukan penyelidikan yang tepat dan memalsukan tes DNA. Polisi juga tidak mengikuti prosedur peradilan yang tepat untuk membawa bukti serta mencemari DNA yang tersisa sehingga tidak dapat digunakan sebagai barang bukti. Menurutnya, semua penyidik terlibat dalam menghalangi keadilan demi menyelamatkan Santos. Pembebasan Santos menyebabkan publik yang marah melakukan protes. Hingga hal ini membuat CBI menantang keputusan Pengadilan Tinggi Delhi dan mengajukan banding ke pengadilan pada tahun 2000 agar kasus pria kembali dibuka. Tetapi banding tersebut digantung karena kasusnya dianggap bukanlah prioritas utama pada saat itu. Hingga 10 tahun kemudian, ayah pria yang seringkali muncul di TV untuk meminta keadilan bagi putrinya bisa menarik nafas lega setelah 2 orang hakim mengambil kasus tersebut. Mereka menemukan bukti-bukti lain yang dapat digunakan untuk melawan Santos dan menyatakan jika keputusan hakim sebelumnya sepenuhnya telah salah dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Polisi yang dulunya mengklaim jika Firinder telah hilang dan tidak dapat dilacak, namun dengan mudahnya seorang jurnalis menemukan Firinder di kampung asalnya. Hakim bertindak cepat dengan membatalkan pembebasan Santos dan mengadakan jadwal sidang yang tadinya diadakan dalam beberapa bulan menjadi setiap hari. Setelah sidang kembali diadakan pada 17 Oktober 2006, hanya dalam waktu 42 hari, Santos yang telah menikah, memiliki seorang putri, memiliki izin praktek sebagai pengacara, dinyatakan bersalah dan divonis hukuman mati. Kasus ini adalah salah satu dari beberapa kasus di India yang menyoroti ketidakefektifan sistem hukum pidana, terutama jika menyangkut pelaku terkenal. Pengadilan menyatakan jika Santos telah diberikan banyak kesempatan untuk berubah oleh polisi ketika pria melaporkannya atas kasus penguntitan. Namun, dia tidak berubah yang berakhir dengan memperkaos dan membunuh pria. Tindakannya sangat tidak manusiawi, terutama sebagai seorang putra polisi dan sebagai calon pengacara. Hakim mengatakan bahwa aturan hukum tampaknya tidak berlaku untuk anak-anak dari penegak hukum itu sendiri. Karena hal ini, polisi Delhi yang terlibat serta berperan dalam menciptakan bukti dan pembelaan palsu untuk Santos, mereka pun diberhentikan. Setahun kemudian, Santos mengajukan banding ke Mahkamah Agung India dan pada Oktober 2010 mereka mengurangi hukumannya menjadi seumur hidup. Walaupun keluarga pria kecewa dengan vonis tersebut, tetapi mereka senang pria akhirnya mendapatkan keadilan. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Dan buat kalian yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.